Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, sekarang siapa yang sudah sarapan pagi? Saya, Bu. Ya, pintar sekali karena tubuh kita itu memerlukan energi. Makanya kita harus sarapan setiap pagi. Oke, selanjutnya siapa yang hari ini tidak hadir? Nggak ada, Bu. Ya, bagus, pada rajin-rajin semua ya buat belajar ya. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas tolong pimpin. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang energi bunyi, yang dimana di dalamnya itu ada sumber bunyi, perambatan bunyi, dan sifat bunyi. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, bunyi itu apa sih sebenarnya? Bunyi itu sesuatu yang keluar dari benda yang bergetar. Ya, benar. Terus kalau sumber energi bunyi itu apa? Sesuatu yang dihasilkan dari benda. Ya, sumber energi bunyi itu benda yang menghasilkan bunyi. Nah, Ibu kebalik. di sini ya nggak apa-apa, kebalik ya. Ibu sini punya contoh nih. Ya, di sini Ibu membawa gamelan yang dimana gamelan itu tuh merupakan sumber energi bunyi. Nah, ketika Ibu ketuk, nah di sini gamelan tersebut itu tuh mengeluarkan bunyi yang dimana benda ini disebut energi bunyi. Lalu ada cara pembuktiannya, yaitu yang pertama itu seperti ini. Cara pembuktiannya, ketika kita berteriak, tangan kita memegang leher, tenggorokan, maka akan ada getaran ketika kita berteriak. Lalu selanjutnya lagi ada ketika kita memetik gitar. Nah, senar yang kita ketik maka itu akan bergetar. Contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu ada beduk, yang dimana beduk yang biasa di musola atau di masjid, ketika kita pukul kulitnya, maka kulit tersebut akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang tahu dibedakan menjadi berapa? 3. Ya, benar, dibedakan menjadi 3, yaitu ada yang tahu? Apa yang pertama? Padat, jet cair, dan gas. Bukan itu, sayang. Yang pertama itu, ayo, ingat tidak? Ingat, Ya, apa? Yang pertama? audio aku nggak tahu. Ya, yang pertama itu ada infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ada Ultrasonik. ya benar, ultrasonik, yang dimana infrasonik itu apa sih sebenarnya? Bunyi yang sangat lemah. Ya, bunyi yang sangat lemah, yang dimana frekuensinya itu ada berapa? Ada 20 Hz. Kurang tepat, yang dimana infrasonik itu memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, bukan 20 Hz ya. Selanjutnya, infrasonik itu didengar oleh siapa sih sebenarnya yang dapat mendengar? Hewan-hewan. Ya, hewan-hewan. Tapi kan tidak semua hewan mampu mendengar bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik itu siapa sih? Hewan mana? Hewan apa sih yang dapat mendengarkan? Hewannya seperti jangkrik, Ya, jangkrik, angsa, dan anjing. ya benar, yang dimana hewan yang dapat mendengarkan itu ada jangkrik, angsa, dan anjing. Lalu di sini ada yang kedua, bunyi yang berdasarkan frekuensinya itu ada audiosonik. Nah, audiosonik itu tuh siapa yang bisa mendengarkan? Manusia. Ya benar, manusia dapat mendengarkan bunyi ini, yang dimana
Karena manusia itu memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz, dan dimana audio sonik tersebut di sini juga mempunyai frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, selanjutnya ada Ultrasonik. ya, bener, ultrasonik. Nah, ada yang tahu ultrasonik itu frekuensinya berapa nih? Frekuensinya Ya, berapa? lebih dari 20.000 Hz. Ya, benar. Lebih dari 20.000 Hz frekuensinya. Lalu, siapa yang bisa mendengarkan bunyi ultrasonik? Hewan udara dan hewan laut, tapi tidak semua. Nah, udara yang dapat mendengar bunyi ultrasonik itu hewan apa? Hewan kekelawar. Ya, hewan kelelawar. Tapi kalau hewan yang ada di laut, yang di air, Hewan mamalia. ya hewan mamalia. Tapi hewan mamalianya, hewan mamalia apa nih nama hewannya? Lumba-lumba, paus. Ya, benar. Oke, selanjutnya di sini ada sifat bunyi. Nah, di sini sifat bunyi itu ada beberapa. Nah, yang pertama, tahu Tahu? apa? Dapat dipantulkan. Ya, yang pertama dapat dipantulkan. Yang kedua, Dapat dibiaskan. yang ketiga. Ayo, apa yang ketiga? Ada yang tahu? Tahu? Apa yang ketiga? Mengalami pelenturan. Terus selanjutnya nih apa? Mengalami perpaduan. Oke, nah kan anak-anak tahu nih sifat bunyi ada beberapa, udah disebutkan oleh temannya. Lalu sifat bunyi yang dapat dipantulkan itu seperti apa? Bagaimana sih caranya? Seperti kita berbicara dalam gua terus terpantul ke dindingnya. Oh iya, pintar sekali. Lalu kalau yang dapat dibiaskan itu bagaimana sih caranya? Kalau yang ini nggak tahu, Bu. Oke, kalau nggak tahu ibu ya yang akan menjelaskan yang dimana dapat dibiaskan itu suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Oh, seperti itu. Iya, begitu. Lalu kalau yang ketiga ada dilenturkan atau difraksi nih. Terus apa sih yang dimaksud sifat bunyi yang dapat dilenturkan? Kayak kita tuh mendengar suara mobil dalam tikungan di jalan. Meskipun kita belum lihat mobilnya berbelok, tapi kebisingan telah datang lebih dulu ke kita. Oh, begitu ya. Oke, pintar sekali. Lalu ada juga nih contohnya ketika kita berbeda ruang dengan teman kita. Nah, suara yang dihasilkan dapat kita dengar dari celah sempitnya. Lalu yang keempat ada sifat bunyi dapat dipadukan nih. Gimana sih caranya sifat bunyi itu dapat dipadukan tuh kayak mana maksudnya? Kayak kita tuh ngedengar suara dari gabungan. Kayak dua speaker berhentiin lagu, terus kita ngedengar suara kuat sama lemah secara bergantian. Ya, begitu juga. Tapi sifat bunyi yang dapat dipadukan itu memerlukan dua sumber bunyi yang koheren atau suara bunyi satu, bunyi dua itu digabungkan. Jika memiliki frekuensi yang sama, kita akan mendengarkan suaranya itu lebih keras dari suara yang hanya satu orang saja atau dari sumber satu saja. Nah, selanjutnya itu ada perambatan bunyi, yang dimana perambatan bunyi itu memiliki media. Nah, ada berapa sih media perambatan bunyi itu? Ada 3. Ada 3. Oke, yang pertama apa? Perambatan bunyi melalui benda padat. Ya, yang kedua, Melalui benda cair. yang ketiga, Dan melalui gas. melalui gas yang ketiga ya. Ya. Yang pertama kan melalui benda padat nih. Nah, contohnya itu seperti apa? Mainan telepon-teleponan. Membuat mainan telepon-teleponan. Ya, benar. Cara merambatnya yaitu, ada yang tahu cara merambatnya itu gimana kalau lewat mainan telepon-teleponan? Melalui benang menuju ke telinga kita. Ya, benar, melalui benang yang ada di telepon-teleponan, yang dimana suara kita akan merambat melalui
benang yang ada di kaleng satu ke kaleng kedua. Begitu ya anak-anak. Lalu ada perambatan bunyi melalui air nih. Nah, yang melalui air itu bagaimana nih? Contohnya ketika dua batu diadu dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Oh, jadi kalau dua batu diadukan di dalam ember jadi satu, terus kita bisa mendengar dari luar embernya ya? Ya, Bu. Ya, benar sekali. Lalu yang ketiga ada merambat melalui. Oke, yang ketiga melalui gas ya. Contohnya itu seperti. Oke, yang dimana contoh yang kedua yaitu kita dapat mendengarkan kicauan burung dari atas ke bawah, yang dimana itu menunjukkan bahwa perambatan bunyi itu melalui udara juga. Nah, di sini ibu mempunyai 3 percobaan atau eksperimen nih buat anak-anak, yang dimana kita akan mengerjakannya satu persatu ya. Sini ada contoh telepon mainan, yang dimana perambatan melalui zat padat atau benda padat, yang dimana ada telepon mainan yang terbuat dari bahannya itu ada kaleng, benang, kasur, dan paku. Lalu cara kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar kaleng. Nah, di sini ada lubangnya yang sudah dilubangi dari paku. Selanjutnya, langkah kerja yang kedua, potong tali kasur menjadi 2 meter, sepanjang 2 meter. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini udah dipotong menjadi 2 meter. Kurang lebih segitu. Lalu masukkan benang ke dalam lubang nih. Udah dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Lalu sudah ditali simpul agar tidak terlepas nih, seperti ini. Agar tidak terlepas. Kemudian salah satu temannya mendengarkan dan satunya berbicara, yang dimana suara akan merambat melalui benang tersebut yang dari kaleng 1 ke kaleng 2. Yang dimana ini ada alatnya, yaitu ada selang sekitar 2 meter. Peganglah salah satu ujung selang dan minta temanmu megang yang lainnya. Dekatkan salah satu ujung selang ke telinga. Lalu bersuaralah teman yang satunya. Di sini kita akan membuat percobaan atau eksperimen yang dimana perambatan bunyi melalui zat cair atau benda cair, yang dimana ada satu ember nih diisi dengan air penuh, kemudian masukkan corong ke dalam ember tanpa menyentuh dinding ember. Kemudian mintalah bantuan kepada temanmu untuk mengetuk dinding ember. Sebelum itu telingamu ke dalam corong tersebut, lalu baru diketuk dalam embernya.